sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu u'idatan lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Bunda, punten saya di atas gini ya, pengennya sih di bawah gitu biar lebih komunikatif sama Bunda. Jadi kalau di atas begini hampunten, saya tidak bermaksud mengurangi rasa hormat ya, karena saya disediakannya seperti ini gitu ya, nggak apa-apa. Ini teh Bunda dari daerah KBP semua enggak hadir? Yang hadir dari daerah KBP sini? Oh, alhamdulillah ya. Ini kesempatan yang luar biasa. Mari kita selalu panjatkan puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan begitu banyak nikmat. Setiap kedipan mata, setiap detik, setiap hari selalu nikmat yang tercurah kepada kita. Allah Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang berhak atas segala pujian yang kita tujukan, yang kita sampaikan. Termasuk nikmat hari ini, berkumpul hari ini, kita diberi kemampuan, kemauan untuk hadir di Al-Irsyad yang luar biasa, indah di arsitektur masjidnya ini ya, dan nyaman untuk dilakukan ibadah kita. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kekasih kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, insyaallah sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya, setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tadi sudah lihat ya tayangan dari Ustadz Hariri ya. Nah Bunda, saya pengen cerita sedikit bahwa saudara-saudara kita di Palestina ini luar biasa, turun temurun ratusan tahun selalu menjadi perebutan ya wilayahnya, dan selalu menjadi ajang ajang perebutan kekuasaan secara politis. Palestina itu tidak akan pernah dibiarkan menjadi tanah yang aman, karena sejak dari abad ke-10, sekarang kita sudah memasuki abad 21. Jadi sudah 11 abad yang lalu Palestina teh gitu aja terus, selalu jadi ajang perang. Dan orang-orang barat itu yang kalau sekarang lebih canggih, mereka lebih leluasa dengan pesawat, dengan kapal laut dan sebagainya. Dulu aja waktu zaman masih kuda, mereka itu dari belahan dunia yang antah berantah, dari Inggris, dari Perancis, naik kuda datang ke sana hanya untuk apa? Hanya untuk menguasai tanah yang menurut mereka adalah tanah yang dijanjikan, untuk merebut kekuasaan. Dan mereka menjustifikasi gerakan-gerakan kolonialismenya itu dengan agama. Maka dulu ada dikenal dengan perang salib. Perang salib itu dimotori sama Perancis, dimotori sama Inggris, dan yang menjadi partner mereka adalah orang-orang Yahudi. Terus coba bayangkan, berabad-abad mereka itu kelakuannya seperti itu aja terus sampai sekarang. Mereka hanya ingin menguasai dua tanah haram untuk menaklukkan Islam.
Karena kalau dua tanah haram ini sudah ditaklukkan, maka tunduklah Islam kepada mereka. Apa saja itu? Yang pertama adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram sekarang secara de facto gitu ya, dan de jure masih milik Arab, tetapi secara politis mereka itu sudah dikokop sama Amerika. Mudah-mudahan itu tidak berlangsung terus sampai keadaan-keadaan yang lebih menjurus dan lebih menyempitkan kita ya, karena Allah Maha membela kebenaran. Dan yang kedua adalah tanah Palestina. Tanah Palestina, dan sekarang isu Palestina ini sudah menjadi isu kemanusiaan, isu global. Seluruh dunia mengutuk kehadiran dan perilaku Israel yang ada di sana. Mereka mengutuk genosid. Genosid itu penumpahan etnis gitu ya, pembasmian etnis gitu, supaya mereka leluasa untuk menguasai tanah Palestina. Seluruh dunia, bukan cuma umat Islam. Jadi mereka menggeser isunya kepada isu kemanusiaan. Mereka berlomba-lomba untuk mengedepankan isu-isu kemanusiaan ini supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang tentu saja untuk kita sih masih belum jelas keinginannya apa. Karena kalau untuk kita orang-orang Islam ini lebih dari sekedar isu kemanusiaan, tetapi ini sudah isu keimanan. Tanah Palestina itu apa yang paling terkenal di sana? Ada sebuah masjid, Bunda, apa namanya? Masjidil Aqsa. Betul sekali. Dan Masjidil Aqsa itu untuk orang Islam apa kepentingannya gitu, apa urgensinya untuk umat Islam Masjidil Aqsa ini? Nah, betul sekali Bunda ya. Awal kiblat kita sebelum Rasulullah diperintahkan untuk merubah kiblatnya ke Masjidil Haram adalah kita berkiblat ke Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa juga adalah tempat yang monumental, di mana sebelum Allah memberikan oleh-oleh perintah sholat kepada Rasulullah, terjadi sebelumnya event Isra Mi'raj dulu, di mana Allah yang Maha Suci memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekelilingnya diberkahi dan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Jadi untuk kita sudah lebih dari sekedar peristiwa kemanusiaan, peristiwa yang terjadi di Palestina ini, tetapi ini sudah menjadi peristiwa keimanan. Makanya jangan kalah peran serta kita dengan membela sesama muslim di Palestina ya. Satu pesannya bahwa ini sudah menjadi bagian dari ibadah kita. Ini sudah menjadi bagian dari perintah Allah. Menyayangi sesama muslim itu adalah perintah Allah. Dan umat Muhammad itu keras kepada orang kafir dan saling menyayangi kepada sesama muslim. Mudah-mudahan Bunda di sini tumbuh kembang kasih sayangnya kepada sesama muslim dengan adanya peristiwa ini. Ini adalah amanat untuk kita. Sudah berabad-abad masing-masing amalan itu salah satunya dititipkan masalah Palestina. Dari orang-orang dulu juga sama, dititipkan apa yang kamu bisa perbuat, amalan apa, amalan terbaik apa untuk kita, seperti sudah Allah titipkan juga kepada orang-orang terdahulu tentang Palestina. Ini giliran kita, kita menabung amal soleh, melakukan amalan terbaik tentang Palestina, insya Allah. Nah, Bunda masih ingat saya ya, itu tadi sekedar pembukaan, barusan hanya pembukaannya saja tentang Palestina, karena saya diundang sama Ustadz Hariri untuk bisa bekerja sama gitu ya. Dan Ustadz Hariri ini Masya Allah luar biasa, beliau itu aslinya orang Riau. Jadi
Beliau teh keliling Indonesia Bunda, kerjaannya untuk menggugah orang-orang tentang Palestina ini. Bunda tadi pasti sudah lihat tayangannya seperti apa ya. Sudah lebih dari miris, sudah lebih dari menyedihkan gitu. Nah, Ustadz Hariri sudah menunjukkan amalan terbaiknya tentang Palestina. Beliau dengan sekuat tenaga, seluruh hati, jiwa dan raganya berkeliling Indonesia untuk mengajak sesama muslim membela Palestina, untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Beliau sangat luar biasa. Saya mah malu sama beliau. Kalau saya ya bukan maksud membandingkan ya, karena itu mah tugas beliau gitu maksudnya. Tugas saya seperti ini, saya juga ada atuh ya menghadapi Bunda seperti ini teh mami asa gala lumpur tuh, tangan saya teh keringetan. Ya Bunda, jadi tadi sampai amalan terbaik apa ya. Nah, dan saya ingin mengingatkan, tadi TJP sudah menyampaikan bahwa ini saya teh dulunya musisi gitu ya, terus kemudian berusaha memperbaiki diri. Di awal tadi saya membacakan sebuah ayat gitu ya, diambil dari Quran surat ketiga Ali Imran itu. Nah, siapa di sini di antara Bunda semua di sini yang nggak punya dosa, cung? Nggak punya dosa, dosanya satu lah, dua atuh banyak, masya Allah, alhamdulillah tidak terhitung. Kalau sudah tidak terhitung Bunda, namanya teh ya, kalau di dalam bahasa Arab itu kan kalau ada zambun, ada israf. Kalau asraf itu sudah nggak ketulungan, udah banyak banget, nggak kehitung, nggak tahu lagi dosa saya teh apa aja ya. Alhamdulillah kalau gitu mah Bunda teh sama saya geningan banyak dosanya ya. Jadi kita di sini teh dalam rangka saling mengingatkan Bunda untuk mendapatkan rahmat Allah. Semoga Allah itu mengampuni segala dosa-dosa saya, dosa-dosa kita, dosa-dosa Bunda. Saya akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir bahwa ya Allah, saya mah insya Allah sudah mengingatkan bunda-bunda yang hadir di Al-Irsyad tanggal berapa sekarang teh? Tanggal 17 hari Jumat, masya Allah, Sayyidul Ayyam itu saya mengingatkan bunda-bunda yang hadir di sana ya Allah tentang dosa-dosa kami. Dan saya harap Bunda juga nanti di yaumil akhir jadi saksi buat saya. Ya, kalau saya mana ini teh Kang Dani kok nggak ada di surga? Ya Allah, kan mana Kang Dani nggak ada di surga? Dulu itu kami saling mengingatkan di Al-Irsyad. Coba lihat di pinggiran kerak neraka gitu ya. Kalau misalnya ada di sana, ambil sama kamu. Begitu juga saya ingin melakukan hal yang sama kepada Bunda, kepada sesama muslim di seluruh dunia. Dan apa yang disyariatkan oleh Allah itu, Allah mensyariatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita bersegeralah meminta ampunan kepada Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita teh deg-degan sudah belum ya kita teh dimasukkan klasifikasi menjadi orang yang takwa? Karena dia takwa dari Allah itu adalah surga seluas langit dan bumi. Kalau kita GR saja ya, karena kita kemarin sudah diperintahkan oleh Allah untuk menjalani puasa Ramadan 30 hari. Masya Allah, 30 hari itu bukan waktu yang sebentar, apalagi di waktu zaman sekarang yang kayaknya melakukan hal-hal ibadah itu adalah beban yang lagi asik-asik enak makan gitu harus berpuasa di siang hari, lagi asik-asik Bunda sama si Akang di rumah gitu ya, di siang hari komo lagi nyaah-nyaahnya, tetapi harus menahan dulu tong ayang-ayangan kalau siang sama si Akang juga ya, padahal itu teh sudah resmi, padahal itu teh sudah halal, sekalipun yang halal masih dibatasi sama Allah. Untuk apa itu teh? Itu teh untuk kita mendapatkan derajat takwa seperti yang diinginkan Allah. Itulah kasih sayang Allah memberikan kita
tugas untuk puasa. Ya Allah, kenapa puasa ini dibebankan kepada kami? Apakah kepada orang-orang terdahulu juga dibebankan? Iya. Jadi orang-orang dahulu juga sama Allah diwajibkan untuk puasa. Jadi orang-orang dahulu seperti apa yang diwajibkan berpuasa? Ada satu benang merah yang sama seperti kita saat ini, adalah Allah memanggil iman yang ada di dalam hati orang-orang yang merasa di dalam dirinya ada iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku juga memanggil orang-orang sebelum kamu yang merasa di dalam dirinya ada iman seperti kamu semua. Untuk apa? Untuk menjalankan ibadah puasa, agar sekalian semua bertakwa. Ya Allah, memang apa keistimewaan puasa itu, keistimewaan takwa itu sehingga Engkau wajibkan berpuasa agar kami bertakwa. Dengan demikian tadi, bahwa Allah sudah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bunda, kita ini makhluk surga. Bunda tahu nggak pertama kali diciptakan di mana? Ya, di surga ya Bunda. Masya Allah, Allah itu mengumpulkan para malaikat saat mau menciptakan manusia itu. Jadi Allah memerintahkan untuk berkumpul semua malaikat dan memberitakan bahwa aku, kata Allah, akan menciptakan satu makhluk bernama manusia yang aku ciptakan dari tanah. Dan sudah sesaat aku meniupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka bersujudlah kalian semua. Jadi kita pernah dengar Bunda, manusia makhluk mulia gitu, pernah ya? Pernah ya, sering bahkan makhluk mulia. Jadi kalau kita balik bertanya, sudahkah kita berperilaku sebagai makhluk mulia? Maka itu menjawabnya kepada diri sendiri saja masing-masing ya. Karena kita diciptakan Allah makhluk mulia. Bagaimana? Salah satu indikasi mulianya saja ya, ada satu makhluk yang diciptakan sama Allah dan hanya diperintah untuk nurut saja, beribadah saja, gak pernah bermaksiat sama Allah. Namanya malaikat. Malaikat saja yang tidak pernah berbuat dosa, yang hanya menuruti semua perintah Allah saja, tunduk sama kita, disuruh sujud sama kita oleh Allah. Jadi betapa manusia ini sangat diistimewakan sama Allah. Bunda merasa nggak diistimewakan sama Allah? Merasa nggak? Merasa? Nah, kalau Bunda merasa, alhamdulillah. Jadi artinya Bunda juga sudah merasakan bahwa aku ini makhluk mulia. Sebagai makhluk mulia, berperilakulah seperti makhluk mulia. Makhluk mulia itu nggak pernah ngomongin batur ya. Makhluk mulia itu tidak serakah. Makhluk mulia itu tidak mek kalau misalnya ya diberi rizki. Makhluk mulia itu hanya mengambil, hanya menggunakan apa yang menjadi haknya saja, apa yang dititipkan Allah kepadanya saja. Tidak pernah dia menggunakan segala sesuatu di luar haknya. Dia makhluk mulia itu hanya menggunakan seluruh instrumen, seluruh penginderaan yang ada di dalam dirinya sesuai dengan perintah Allah saja. Kita diberikan mata, telinga, mulut dengan dua bibir dan segala instrumen fisik kita. Sudahkah kita menggunakan semua itu sesuai dengan kehendak dan perintah dari Allah? Sudahkah? Kalau saya mah belum Bunda. Saya masih satu dan lain hal alasan saya masih suka menggunakan mata saya ini untuk sesuatu yang tidak perlu saya lihat, yang dilarang oleh Allah untuk dilihat. Saya suka berbicara, lisan saya ini, kedua belah bibir ini terkadang masih suka menyakiti orang, masih suka ngomongkeun batur yang sebetulnya kebenarannya tidak juga saya ketahui. Tetapi karena alasan pergaulan, saya masih suka menggibah sama orang. Pendengaran saya ini
tidak hanya digunakan untuk mendengar yang baik-baik saja, tetapi juga terkadang disengaja atau tidak disengaja pendengaran ini digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Jadi dengan demikian mah geningan ya makhluk mulia ini teh tadi seperti kata Bunda, jadi kita teh banyak sekali dosanya. Dari dosa lisan saja sudah tidak terhitung, ditambah dosa mata, ditambah dosa telinga, ditambah dosa hati. Masya Allah, Allah teh yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita gitu ya. Jadi kalau kita merasakan apa teh tahu, kita perasaan buruk kepada orang lain juga tahu, dan itu teh menjadi dosa-dosa kita, menambah-nambah dosa-dosa kita. Pantesan atuh Allah itu memerintahkan kepada kita wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Kalau sari'u itu berbeda dengan sa'a, Bunda. Kalau sa'a itu perintahnya ada di ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au illa dzikrullahi wa zarul bai'. Nah, perintahnya di sana adalah bersegera juga sama sa'a, tetapi berbeda dengan syari'u perintahnya itu. Kalau sa'a itu dia mah bersegera gitu ya. Hai orang-orang yang di dalam dirinya ada mengaku ada iman, bersegeralah saat mendengar panggilan untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Bersegeralah sama, kita menerjemahkannya bersegeralah, tetapi maknanya berbeda. Kalau di ayat yang di Al-Jumu'ah itu maknanya bersegera itu, tetapi bersegera tapi siap-siap dulu. Jumatan sekarang jam 11.49, sok siapkan dari jam 10, mandi dulu, pilih dulu pakaian yang baik. Hulijinatakum inda kulli masjid, gunakan pakaian terbaik saat dipanggil, saat mendengar panggilan untuk sholat, untuk melakukan ibadah di masjid ya. Nah, kita menyiapkan segala sesuatunya itu sama juga bersegera. Jadi jangan kelaweh can adana tuh. Ya biasanya kan suka ada pengajian dulu sebelum Jumatan itu gitu ya. Habis pengajian juga sebentar lah, belum juga adzan. Nah, setelah adzan malah baru buru-buru gitu ya. Nah, itu artinya tidak sa'irallahi, tetapi itu mahnya yang dimaksud dengan lalai ya gitu ya. Nah, tetapi kalau syari'u mah nggak usah banyak persiapan, mikir-mikir apa segala macam. Saat kita merasakan melakukan dosa, saat kita melakukan misalnya salah melihat, kita tahu, kita teh kebanyakan sudah tahu dah apa ngomongkeun batur teh nggak boleh, tetapi anyway dilakukan juga ya. Sok coba dengan alasan gak enak atuh diajak ngobrol sama teman, sama tetangga terus tidak menanggapi. Padahal mah kan bisa cari alasan, aduh iya saya teh nuduh naheur cai punten ieu mah cece saya nuduh naheur cai, padahal mah mendatang si teh pasti ngomongkeun batur gitu ya. Kita teh bisa menghindari dengan cara-cara yang baik gitu ya. Tetapi dalam satu kesempatan yang baik juga sepertinya bisa disampaikan. Misalnya dalam kesempatan ini bisa didupak saat itu, tuh cek itu oke gitu tuh menang adibatnya gitu ya. Nah, jadi saat kita melakukan dosa gitu yang kita ketahui ya, kita teh segera, nggak usah mikir panjang-panjang, nggak usah keheula weh tadi teh urang teh ngagibah tapi yang kewelah geus diimah minta ampuna gitu ya. Nanti aja tobatnya setelah saya agak tuaan sedikit, enggak begitu. Tetapi kalau menggibah misalnya, salah melihat, salah mendengar, salah merasakan, serta merta saat itu juga kita memohon ampunan kepada Allah, enggak usah mikir dua kali, enggak usah dinanti-nanti.
Astagfirullah. Dan yang paling singkat adalah memohon ampunan kepada Allah dengan istighfar, ya. Jadi saat kita misalnya apapun lah, kita nyentak anak gitu ya, kamu teh nakal nakal teh, emang saya mengajarkan gitu ya, siapa yang mengarahkan, siapa yang mengandung, siapa yang mendidik gitu ya, masih nakal teh. Tetapi kita serta merta astagfirullahaladzim, sini anak mama, kamu teh manis soleh pisan. Kalau misalnya itu anak itu laki-laki, mama ngadoakeun kamu teh soleh pisan, ieu sing janten imam Masjid Agung, kamu teh hidupnya di alun-alun aja sana gitu ya. Atau lebih jauh lagi, didoakeun sing jadi imam di Masjidil Haram, kamu teh mani bager-bager teuing anak mama teh gitu ya. Jadi jangan pernah sekalipun menghardik anak dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas gitu ya kepada anak kita, karena ucapan ibu mah menjadi doa dan itu teh pasti terwujud. Makanya hati-hati sekali kita dalam mengarahkan dan mendidik anak ya. Nah, jadi gitu Bunda, syariah itu tidak usah mikir-mikir, langsung aja kita istighfar apapun itu, sepanjang itu perbuatan dosa besar kecil, terasa tidak terasa, nyata tersembunyi, kita teh harus banyak beristighfar sama Allah, karena Allah teh ingin menempatkan kita kepada derajat takwa. Allah yang maha pengasih, maha penyayang itu Allah itu memberi kemuliaan kepada manusia ya, dan orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi dalam rangka meningkatkan ketakwaan itu, kita memulai diri kita dengan beristighfar, dan dengan begitu insya Allah surga yang dijanjikan Allah untuk orang-orang bertakwa itu bisa kita miliki. Tetapi Allah bertanya lagi sama kita teh, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Bunda sius pengen masuk surga, sius, tetapi belum nyata bagiku siapa di antara kalian semua orang-orang yang sungguh-sungguh dan orang-orang yang bersabar. Bunda sudah sungguh-sungguh belum? Jahadu minkum, aku ingin lihat kesungguhan kalian semua. Jahadu minkum, dah tuh jahadu minkum teh apa atuh? Jadi apa yang harus kami lakukan itu ya Allah, untuk agar kami mendapatkan rahmat-Mu dan Engkau berikan surga kepada kami, Engkau kembalikan kepada rumah asal kami yang Engkau ciptakan kami pertama kali. Dan Allah menghendakinya jahadu minkum. Jahadu itu, al-juhdu itu paling tidak ada di dalam maknanya, terurai ke dalam 3 hal. Yang pertama Bunda, ada yang tahu? Al-juhdu itu supaya kita benar-benar bisa menunjukkan kepada Allah, ya Allah kami sudah menunjukkan kesungguhan kami seperti yang Engkau perintahkan. Nah, al-juhdu itu paling tidak terurai dalam 3 makna. Yang pertama adalah adanya ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu adalah kemampuan merencanakan secara sungguh-sungguh. Bunda pasti dari rumah juga sudah tahu dah sore ini tuh akan ketemu Teh Jepi, atau misalnya ya Teh Jepi itu sudah ngeblas aja di grup teh sudah ada pengajiannya sama siapa, sama Kang Dani. Dan Bunda teh pengenlah datang gitu, bukan karena Kang Daninya, tetapi karena memang ini adalah momen Bunda untuk mendapatkan ridho Allah dalam memperbaiki diri. Yang bisa hadir di sini bukan cuma saya, siapapun itu, tetapi kalau Bunda menetapkan diri, menetapkan hati untuk sama-sama hadir di sini, artinya Bunda melakukan semua itu karena Allah, ikhlas karena Allah. Di ayat yang di atas tadi, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat kebaikan. Tidak hanya berbuat kebaikan, muhsinin itu orang-orang yang berbuat kebaikan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Muhsin, ikhlas itu Bunda terambil dari kata halas. Halas itu habis aja, nggak ada lagi tertinggal
yang namanya motivasi, yang namanya pamrih, yang namanya sebab gitu ya di dalam hati saat kita melakukan perbuatan. Sudah saja kita lakukan perbuatan itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah bismillahirrahmanirrahim, itu artinya tanda-tanda dari keikhlasan perbuatan yang kita lakukan, karena kita sudah melibatkan nama Allah di dalam amalan kita tersebut. Setelah itu sudah nggak usah banyak mikir. Bismillahirrahmanirrahim, saya mah hadir ke sini teh karena Allah. Kamu mau datang nggak cek ke itu? Enggak, aku mah nggak punya jilbab baru atau gini. Tuh kamu nggak datang, aku juga orang yang datang hari itu. Kok karena Allah ceritanya. Tetapi kalau teteh temennya, sobatnya nggak mau datang gara-gara hijabnya nggak baru, jadinya mengurungkan niatnya nggak datang juga. Atau bukan karena Allah hari begitu mah. Tetapi kalau karena Allah, saat mendengar alasannya gitu, misalnya ya, Masya Allah cece atuh mari kita luruskan niat yuk. Dah maknya gara-gara nggak ada hijab aja, aku teh punya hijab belum pernah dipakai, ini mah aku pengen ngasih hadiah buat cece, kasih hijabnya supaya kita bisa sama-sama pergi. Dan itu jadi nilai plus juga buat bunda. Sudah mah bunda teh berniat karena Allah mengunjungi, mendatangi taklim ini, belum lagi bisa mengajak orang ke dalam kebaikan. Sudah mah mengajak dalam kebaikan, bunda teh juga memberikan hijabnya kepada, Masya Allah, itu mah orang istimewa, itulah orang yang mulia bunda. Itu perbuatan orang mulia teh begitu. Jadi kalau sudah hatinya tertaut sama Allah, dia teh ingin mengajak orang-orang di sekelilingnya juga sama untuk tertaut kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Dan itu mah aduh Masya Allah bunda, saya yakin dah bunda teh gitu semua ya perilakunya. Amin insya Allah. Begitu nggak bunda? Sing jujur. Amin. Amin teh apa? Iya atau amin teh semoga? Astagfirullah. Ya saya mah yakin bunda bisa melakukan hal itu, dan itu sudah menjadi kebiasaan bunda sehari-hari ya, karena sudah sering sekali pasti diajak taklim sama Teh Jevi gitu ya, untuk hadir siapapun ustadznya. Dengan begitu kita teh bisa merencanakan itu namanya ijtihad bunda, merencanakan dengan sungguh-sungguh. Kita mah subuh teh masih berapa jam lagi sekarang kita ke subuh ya, masih 8 jaman lagi. Tetapi si kita teh hatinya sudah terpaut, Masya Allah, ya Allah bangunkan aku untuk tepat waktu buka subuh ya. Saya ingin juga mengawalinya dengan tahajud gitu ya, bangunkan aku jam 3:30 ya Allah. Meskipun itu sudah mepet ya, nggak apa-apa. Jam 3:30 ya Allah, direncanakan ya mukenanya di mana, sajadahnya di mana, nanti mau tadarusan juga tempat Al-Qur'annya di mana, segala macam direncanakan saat kita mau beribadah. Itulah ijtihad. Begitupun dengan besok paginya, saat pagi selepas subuh saya mau apa gitu, mau duha dulu, mau nanti ke pasar. Sebelum ke pasar teh mandi dulu, jangan milih yang mana ijabnya gitu ya. Semua teh direncanakan semata-mata karena Allah. Nah itu namanya ijtihad. Setelah ijtihad bunda, itu setelah merencanakan segala sesuatu, kita teh berjihad. Jihad adalah kemampuan optimal untuk kita mengeksekusi apa yang sudah kita rencanakan. Jadi jihad itu bukan hanya pergi ke medan perang memerangi orang-orang kafir, tidak, tetapi jihad itu segala sesuatu yang kita rencanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita laksanakan sesuai dengan tuntunan dan syariat yang Allah berikan, itu adalah jihad. Mendidik anak, belanja ke pasar, masak untuk suami, ya, menggunakan hijab yang baik, yang syar'i, berbicara sama teman-teman, berjanji, itu semuanya jihad. Sepanjang apa yang kita lakukan perbuatannya menyematkan asma Allah di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, itu bisa bernilai ibadah. Dan disitulah jihad kita, gitu ya. Dan setelah berjihad itu apa? Untuk kita mendapatkan sebagai al-juhdu itu ya, kesungguhan yang Allah maksudkan itu,
Nah, yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah itu adalah kemampuan kita untuk mengatur diri. So Bunda, tantangan terberat itu ada dari tetangga, ada dari sobat, atau dari dalam diri sendiri menurut Bunda? Tantangan paling berat dari diri sendiri ya. Dan diri sendiri mah Masya Allah, ku masih ngatur diri teh. Dah ada yang ngingetin itu Bunda, kalau aku lihat ya hijabnya dah panjang sampai menutup dada gitu ya, yang disyariatkan itu. Atulah orang geus make hijab geus untung ya mah geus teu kudu tetelepek teuing gitu ya. Nah, diri sendiri yang ada penolakan-penolakan, argumen-argumen untuk menghindari apa yang kita tidak mau gitu ya. Termasuk apa segala macam. Coba Bunda rasakan sendiri, apakah kita dengan legowo bisa menerima ajakan orang lain, peringatan orang lain yang mengingatkan dalam kebaikan gitu ya. Tetapi yang musuh dalam yang paling besar adalah di dalam diri sendiri. Untuk itu kita diperintahkan untuk bermujahadah, mengatur diri sendiri segala sesuatunya. Kalau kita tidak bisa menghindari godaan, kalau kita tidak bisa menolak, lebih baik menghindari. Gak apa-apa. Pernah Bunda, saya ya dalam satu masa sebelum saya memberanikan diri sharing kehidupan saya seperti ini, saya teh pernah juga sama temen teh, aduh nggak enakan saya bener, dan temen saya teh banyak, tapi pada satu masa kebanyakannya, bukan berarti maksud menyalahkan ya, tetapi pada waktu itu saya tidak bisa bermujahadah kepada diri sendiri, meskipun saya tahu bahwa itu buruk, tetapi angger we eta teh. Kalau yang ngajaknya teman, yang ngajaknya sobat, tenang lah sekali wae mah jeung nostalgia. Aduh eta teh kleor deui ya, ngaco deui. Udah gitu teh kan pasti berakhir momen itu teh. Pulang ke rumah, di rumah teh nangis deui, astagfirullahaladzim, nah kieu sih ya Allah ya. Nah, saya melihat diri saya tidak bisa menghindari, menolak teman yang mengajak kepada, yang bukan mengajak lah ya, mengingatkan. Dan saya oke resep soalnya ya ngaco itu teh. Jadi saat diingatkan, udah ngaco yuk, ayo gitu. Nah, saya teh tidak bisa menolak ajakan-ajakan itu, maka saya menjauh dulu dari teman-teman. Tapi menjauh itu sampai saya teleponin dulu satu-satu teman-teman yang partner in crime kata anak sekarang mah ya. Saya teleponin satu-satu, urang mah geus hayang eureun tapi urang mah embung kalingitan babaturannya, tong jadi goreng jeung urangnya, urang mah embung kapok nya sip urang derek eureun 2-3 bulan selamat, bulan kaopat kenyang deui ya eta mah ya. Jadi aduh astagfirullahaladzim. Tetapi Allah teh di situ teh ya melihat Dani aja begini, pada iraha atau Dani uih teh gitu ya. Iya masih dipaparin kene nikmat, masih dipaparin kene yuswa kumaha lamun enjing teras dugi batas waktuna. Dan itu terang tuh batas waktu Dani dugi ka iraha. Henteu tak kumaha mun enjing naon dipentos dipidama ku Dani. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup dan untuk menguji Dani, siapa yang di antara Dani dan teman-teman Dani yang paling baik amalnya. Dani sudah melakukan amalan terbaik itu yang akan Dani bawa ke hadapan Allah. Belum ya Allah, nah itu terus ngaco wae gitu, jika gitu rek kitu wae kata Ustaz Ebi Maya. Aduh astagfirullahaladzim Bunda, itu teh bagaimana sulitnya, beratnya mengatur diri sendiri, bermujahadah itu semata-mata karena Allah. Astagfirullahaladzim ya. Kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan, kalau bukan Allah yang mengingatkan saya gitu, saya juga gak tahu, gak akan sampai di sini di hadapan Bunda sama-sama sharing kebaikan insya Allah di sore ini ya. Nah, jadi bermujahadah. Yang pertama tadi Bunda apa? Untuk kita
ijtihad, Masya Allah. Yang kedua jihad. Yang ketiga mujahadah. Kalau itu sudah kita lakukan, maka kita termasuk yang kata Allah, jahadu minkum. Aku belum lihat yang jahadu minkum di antara kalian. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim, semuanya kita sudah berijtihad, berjihad, bermujahadah. Kita sama Allah meminta pertolongan. Ya Allah, aku ingin menunjukkan kesungguhan yang Engkau maksudkan di dalam diri aku untuk memperoleh predikat menjadi orang yang bertakwa. Masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang Engkau beri surga. Ya Allah, kita juga masih tetap harus meminta sama Allah, karena kalau kita tergantung sama amal, maka kita akan kecewa. Kita bergantung sama ilmu, kita akan bodoh. Kita bergantung sama harta, kita bergantung sama kedudukan, maka kita akan hina. Jadi yang patut kita bergantung kepadanya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang maha tahu akan segala sesuatu yang kita lakukan yang terbaik untuk kita. Untuk itu kita harus banyak-banyak meminta kepada Allah. Dalam arti sholat itu tidak isinya permintaan semua, itu permintaan, itu doa-doa isinya semuanya. Nah setelah begitu, ya Allah, kami sudah melakukan semua itu, ijtihad, jihad, mujahadah. Lalu apalagi ya Allah yang tadi yang disediakan bagi orang-orang muttaqin itu? Orang-orang muttaqin itu siapa ya Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tiga perbuatan utama yang harus selalu ihsan, melakukannya semata-mata karena Allah. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan, Bunda? Masih ingat? Pasti Bunda mah masih ingat. Ihsan itu melakukan segala sesuatu seolah-olah kita melihat Allah. Pun kita tidak bisa melihat Allah, tetapi melakukan segala sesuatunya serasa kita dilihat oleh Allah. Makanya kalau kita serasa dilihat oleh Allah itu tidak akan ada lagi itu namanya pamrih, yang namanya sebab, yang namanya hoyong itu, hoyong iya, tetapi semuanya hanya tergantung kepada Allah. Dan tiga perbuatan yang harus dilakukan dengan ihsan itu apa saja tadi? Yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Kita memberi, mengeluarkan, menginfakkan sebagian harta kita baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Bunda, kalau misalnya dalam keadaan lapang ya kita mudah sekali mengeluarkannya, setuju nggak? Lamun hese kene Bunda lagi lapang terus hese kene mengeluarkan etama nomina kumet, pelit, pedit, korun, merege hese gitu ya. Sudah lapang tapi mani hese kene mengeluarkan, astagfirullahaladzim, sing seueur istighfar eta mah Bunda. Kalau lagi lapangnya kita masih hese kene, itu mah berdoanya sama Allah, ya Allah mudahkan aku mengeluarkan harta yang Kau titipkan kepadaku dan limpahkanlah keberkahan di dalamnya. Sing seueur Bunda eta. Tetapi masalahnya datang kalau lagi sempit. Kita teh ya makan kita juga, aduh biasanya kita makan teh berapa Bunda, paling tidak teh 30.000 gitu ya. 30.000 teh udah hebat, udah dapat ayam kremes sama tahu tempe tuh ketang 36.000 ya eta mah. Itu teh makan standar lah, makanan mewah untuk kita maya, dan masih bisa juga makan di warteg atau ada yang 20.000 ya. Tapi kita teh cuma punya 40.000. Sok man 40.000 nya Bunda mau gimana? Hari ini makan dan kita mempersiapkan untuk besok kan kita juga harus makan tuh ya. Tetapi ada tetangga kita yang belum makan, ceu. Ieu teh budak tehnya candahar di kamari, saya teh mani nyeri ningali budak itu. Padahal kita teh masih punya 20.000. Tapi untuk besok apa yang Bunda lakukan? Hah? Berbagi 10.000 ewang. Masya Allah, hebat Bunda mah, itu perilaku orang mulia Bunda. Bunda akan bercerita sama tetangga di nya,
saya oke ya temu 20.000 nasi akang teh kamari mah teu balik teu mau teu ngawa resiko ieu dengan saya teh empet-empetan disumbutkeun di hadapan kasur dina jero bantal dibalik nya wah pokona geus pan nyumput napisan lah aya 20.000 kumaha 10.000 ewang atunya ya atas alhamdulillah rabbil alamin atuh nuhun pisan itu saat dia nganuhunkeun Bunda dan dia menjerit hatinya, dia bermunajat kepada Allah di dalam hatinya, ya Allah limpahkan keberkahan bagi dia, bagi sahabatku ini, dia telah menolong aku untuk memberi makan untuk anakku hari ini gitu ya. Dan dia menjerit, Masya Allah, itu doa itu menggetarkan arasy Bunda. Dan apa yang ingin Bunda capai dengan semua itu Allah akan berikan, yakin dengan itu. Karena Bunda saat itu fisara'i wa dara, saat dara Bunda pun mau mengeluarkan, mau menolong orang ya, dan itu tidak mudah. Nah sekarang tadi 20.000 ya Bunda, ayeuna nama Allah teh dengan asbab itu Allah ngalimpahkeun 20 miliar ka Bunda, setengah ewang mau jeung tatangga. So setengah ewang moal 20 miliar Bunda. Allah mah maha berkehendak, maha melakukan segala sesuatu. Asbab itu jeritan sahabat Bunda itu ya. Di mana cenah? Mimpi atuh da eta mah di mana? Lalawara eta salam Allah. Ya Wahhab, Allah mah tidak mengenal batas Bunda. Bade maparin 200 miliar lamun kitu kumaha Bunda, saya naruh 10 miliar ewang mau ciga nama mohon astagfirullahaladzim itu ya Bunda ya teh namanya ngobrol hati-hati ya astagfirullahaladzim Bunda lalawara tong kitu ieu teh urang teh nuju ngobrolkeun Allah Bunda. Astagfirullahaladzim ya Allah, limpahkan 20 miliar kepadaku ya Allah. Aku ingin membaginya bersama Bunda ini yang tadi setengah-setengah sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Catat teh Yevi. Catat Bunda. Umpami saya gaduh. Bunda, bumi di mana? Nami saha? Namina saha? Bu Iis. Saya mah ingin menjadi contoh bagi orang-orang semuanya bahwa Allah kalau sudah berkehendak, yuk bismillahirrahmanirrahim, saksina Allah upami saya gaduh 20 miliar saya yang berbagi sama Bu Iis 10 miliar ewang. Saya tak terang Bu Mila di mana, tetapi ya mahnya saksikeun ku Allah ya Allah. Sadayana atuh pan setengah-setengah janjina oge ya, maksudnya teh saya ingin membuktikan fisara'i wadoro itu ternyata dalam keadaan lapang juga bukan perkara yang mudah. Kita melihatnya jika mudah cenahnya 20 miliar dikeluarkan 100.000 nyata mudah, tapi bukan itu yang dimaksud sama Allah. Dan kalau benar sempit 20.000 10.000 nya itu udah gampang ya 20.000 teu naon teu dengan 10.000 mah gampang kasih aja agen keluarkeun deui 10.000 ya. Tetapi ternyata itulah belum lagi kita teh diperintahkan untuk ihsan melakukannya. Masya Allah, pantas kita teh diminta untuk mendahulukan bersegera istighfar da geuning kitu ya. Nah yang kedua itu tadi adalah ghaizaaninas, menahan amarah sok pika keheuleuan teh nya di mana-mana weh rek di gang rek bobo nembe gugah nembe kaluar pika keheuleuan teh aya weh nya sok we cobi diraraoskeun ku Banda. Kumaha Bunda anu teu cuek jalminanya talunganan pameget sok rada cueknya, tapi kalau cewek mah pan penuh meniasa sok sagalana teh jadi masalah gitu ya. Jadi tetapi emosi itu kan cepat ini, apalagi Bunda makan segalanya menggunakan hati gitu ya. Aduh Masya Allah, menggunakan hati ya. Gunakanlah hati itu dalam kebaikan Bunda. Kalau dengan begitu ya kita teh menahan amarah Bunda. Si horeng itu teh sok raraoskeun ku anjeun, apakah itu hal yang mudah? Dan
plus tidak mudah nate harus plus ihsan semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga adalah apa tadi yang ketiga Bunda? Iya, Kang punten ya 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Tuh Bunda 5 menit lagi. Yang ketiga tadi naon beuki diseretkeun kita beuki hilap. Hah? Sana mujahadah tadi. Ghaiza wa afina aninnas, memberi maaf kepada sesama manusia. Dan itu harus dilakukan dengan ihsan. Itulah orang-orang yang muttaqin. Karena bagi orang-orang yang muttaqin tadi hati-hati kalau Allah sudah menggelari kita, kalau Allah sudah menetapkan kita sebagai orang muttaqin, sebagai orang takwa. Tadi yang tadi itu kita sedang ngobrolin Allah Bunda, jangan mimpi kupingkeun ieu. Itu jadi hilang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yaj'alha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tingkatkan, situ punya masalah, situ ribet banget, nggak ada solusi jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka tingkatkan ketakwaan kalian semua, aku akan berikan jalan keluar dari segala sesuatu yang kau hadapi. Dan aku akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. 20 miliar eta. Saya mau menunggu rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, dan Allah menjadi saksinya akan saya bagi 10 miliar jeung Ibu Elis. Nya, engke saya naros alamat Ibu Elis di mana? Nya, amin ya Allah. Bu Elis tong hilang ngabagi sadayana nu aya di dieu nya. Ya, masya Allah. Syarat namun hiji, tingkatkan ketakwaan Ibu Elis. Yuk orang sama-sama Bunda, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan sama Allah. Supaya apa? Supaya kalau kita sulit, kalau kita susah, kalau kita sedih, dikeluarkan, diberi jalan keluar sama Allah. Supaya kalau kita punya kebutuhan segala sesuatu, rumaos orang teu seueur pangabutuh segala sesuatu, dirasakan atau tidak dirasakan, kita paling seueur pangabutuh yang namanya manusia itu. Dan kebutuhan kita itu yang menjamin hanya Allah. Untuk itu mari kita meningkatkan ketakwaan sama Allah, supaya Allah lebih ridho kepada kita, dan Allah menempatkan kita kepada derajat takwa yang diinginkannya, dan Allah memberikan kita dengan husnul khotimah kepada rumah awal kita di surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bunda sanes kirang sono, sanes teu hoyong teras bercengkrama ya, menebar kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan dengan Bunda semua. Tetapi ini masih ada lagi agenda yang lain ya. Bismillah. Segala rupi anu leres, kebenaran yang hak hanya milik Allah. Segala kesalahan itu murni dari saya karena kekurangan ilmu saya, karena kemalasan saya untuk mengetahui kebenaran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.